Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai format baru di putaran final Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Piala Dunia 2026 formatnya berbeda dengan Piala Dunia edisi sebelumnya teman-teman. Di mana mulai tahun 2026 nanti, total ada 48 negara yang akan tampil di putaran final atau fase grup Piala Dunia 2026. Hal ini tentu berbeda dari Piala Dunia edisi sebelumnya, karena di edisi sebelumnya, total peserta di putaran final itu hanya 32 negara, teman-teman. Jadi dengan bertambahnya jumlah peserta ini, membuat jatah dari setiap benua atau setiap anggota konfederasi FIFA bertambah, teman-teman. Maka menarik untuk kita lihat kira-kira berapa jumlah atau jatah dari Federasi Sepak Bola Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara dan Karibia, serta Oseania, teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Jatah Federasi Sepak Bola Asia atau IFC atau benua Asia di Piala Dunia 2026 adalah 8+1, yang artinya nanti di putaran final Piala Dunia 2026, wakil Asia minimal 8 negara dan maksimal 9 negara, teman-teman. Hal ini karena satu negara nanti akan menentukan nasibnya di babak playoff antar benua. Jadi minimal 8 negara dan maksimal 9 negara wakil Asia di Piala Dunia 2026. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, total 46 negara yang ikut serta di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, baik itu mulai dari putaran pertama hingga putaran terakhir, teman-teman. Dan wakil Eropa atau UEFA di putaran final Piala Dunia 2026 adalah 16 negara, teman-teman. Khusus untuk Federasi Sepak Bola Eropa, mereka tidak mendapatkan jatah di babak playoff karena Federasi Sepak Bola Eropa sudah cukup banyak mendapatkan jatah langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi zona Eropa, teman-teman. Dan bisa dikatakan UEFA atau Federasi Sepak Bola Eropa menjadi benua yang paling banyak mendapatkan jatah ke putaran final Piala Dunia 2026, yaitu total 16 negara, teman-teman. Dan peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa adalah 55 tim alias seluruh anggota Federasi Sepak Bola Eropa ikut serta di babak kualifikasi ini, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman, benua Afrika. Federasi Sepak Bola Afrika mendapatkan jatah 9+1 di putaran final Piala Dunia 2026, yang artinya wakil Afrika di putaran final Piala Dunia 2026 minimal 9 tim dan maksimal 10 tim, teman-teman. Jadi 9 negara otomatis akan lolos langsung dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, sedangkan satu negara lagi bisa bertambah apabila wakil Afrika di babak playoff antar benua memenangkan satu tiket dari 2 tiket yang tersisa di babak playoff antar benua, teman-teman. Jadi wakil Afrika lebih banyak dibandingkan wakil Asia. Tadi wakil Asia adalah 8+1, yang artinya wakil Asia tadi minimal 8 negara dan maksimal 9 negara. Akan tetapi wakil Afrika adalah 9+1, yaitu minimal 9 negara dan maksimal 10 negara. Jadi Afrika mendapatkan jatah satu lebih banyak dibandingkan Asia, teman-teman. Dan selanjutnya dari benua Amerika Selatan atau CONMEBOL, teman-teman. Federasi Sepak Bola Amerika Selatan mendapatkan jatah 6+1 di putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Yang artinya 6 negara akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, teman-teman. Sedangkan satu negara lagi nasibnya akan ditentukan di babak playoff antar benua. Jadi wakil CONMEBOL atau wakil Amerika Selatan di Piala Dunia 2026 minimal 6 negara dan maksimal 7 negara, teman-teman. Sedangkan peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan adalah 10 negara, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman, yaitu CONCACAF. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Federasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia berstatus sebagai tim tuan rumah di Piala Dunia 2026. Jadi jatah mereka di Piala Dunia 2026 adalah 3+3+2. Yang artinya, teman-teman, 3 negara sudah dipastikan lolos karena menjadi tim tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sedangkan 3 negara lagi merupakan 3 negara yang akan lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF, teman-teman.
Sedangkan 2 artinya akan ada 2 wakil CONCACAF di babak playoff antar benua teman-teman. Jadi nanti wakil CONCACAF di Piala Dunia 2026 adalah minimal 6 negara dan maksimal 8 negara teman-teman. Jadi 2 tiket lagi itu tergantung bagaimana performa wakil CONCACAF di babak playoff antar benua teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, di babak playoff antar benua akan ada 6 negara yang memperebutkan 2 tiket yang tersisa ke Piala Dunia 2026. Ke-6 negara tersebut berasal dari 1 wakil Asia, 1 wakil Afrika, 1 wakil Amerika Latin, serta 1 wakil Oseania, dan 2 lagi merupakan wakil dari CONCACAF teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman yaitu jatah bagi OFC atau Oceania Football Confederation atau jatah benua Oceania teman-teman. Jatah OFC di Piala Dunia 2026 yaitu 1+1 yang artinya 1 negara akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia zona OFC, sedangkan 1 lagi adalah melalui babak playoff antar benua teman-teman atau antar konfederasi. Jadi wakil OFC di Piala Dunia 2026 minimal 1 negara dan maksimal 2 negara teman-teman. Sedangkan total peserta di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oceania adalah 11 negara teman-teman. Sekarang OFC bisa dikatakan enak di Piala Dunia era sekarang teman-teman. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Oceania tidak mendapatkan jatah langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Karena di Piala Dunia edisi sebelumnya mereka harus berjuang dulu di babak playoff baru bisa lolos ke putaran final Piala Dunia di edisi-edisi sebelumnya teman-teman. Dan hal tersebutlah yang membuat Australia pindah dari Federasi Sepak Bola Oceania ke Federasi Sepak Bola Asia, di mana pada tahun 2006 lalu mereka kesulitan lolos ke Piala Dunia karena jatah OFC kala itu tidak ada jatah langsung lolos ke Piala Dunia, melainkan harus tampil dulu di babak playoff antar benua baru bisa lolos ke Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya teman-teman. Akan tetapi di era sekarang mereka bisa dikatakan cukup enak jalur dari OFC ini karena ada 1 jatah langsung lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi Oceania teman-teman. Dan bisa kita prediksi bahwa 1 negara yang akan lolos secara otomatis dari OFC ini adalah Selandia Baru, karena Selandia Baru di sana tidak memiliki rival yang cukup kuat untuk bersaing dengan negara lainnya teman-teman. Dan inilah teman-teman jatah dari setiap benua atau setiap anggota konfederasi FIFA di Piala Dunia 2026. Tadi saya ulangi ya teman-temannya, Asia tadi mendapatkan jatah 8+1 yang artinya minimal 8 negara Asia akan tampil di Piala Dunia 2026 dan maksimal 9 negara. Sedangkan Federasi Sepak Bola Afrika mendapatkan jatah 9+1 yang artinya minimal akan ada 9 wakil Afrika di Piala Dunia 2026 dan maksimal 10 negara. Sedangkan Eropa mendapatkan jatah 16 negara di putaran final Piala Dunia 2026. Amerika Latin mendapatkan jatah minimal 6 negara dan maksimal 7 negara. Sedangkan CONCACAF yaitu Amerika Utara, Tengah, dan Karibia mendapatkan jatah minimal 6 negara dan maksimal 8 negara, sedangkan Oceania mendapatkan minimal 1 negara dan maksimal 2 negara di putaran final Piala Dunia 2026 teman-teman. Jadi total akan ada 43 negara yang lolos melalui jalur kualifikasi, baik itu melalui jalur kualifikasi Asia, Afrika, Eropa, Oceania, Amerika Latin maupun CONCACAF. Sedangkan 3 negara merupakan tim tuan rumah dan 2 negara akan lolos melalui jalur babak playoff antar benua atau antar konfederasi teman-teman. Pada Piala Dunia 2026, total 48 negara akan terbagi dalam 12 grup. Setiap grup berisi 4 tim dan setiap tim yang finish di peringkat 2 besar akan otomatis lolos ke babak 32 besar. Jadi di babak 32 besar nanti, 24 negara merupakan penghuni 2 besar di masing-masing klasemen akhir, sedangkan 8 negara lagi merupakan 8 tim peringkat 3 terbaik pada fase grup Piala Dunia 2026 teman-teman. Jadi ini cukup berbeda dari Piala Dunia sebelumnya, di mana dari fase grup ke babak 16 besar, sedangkan di Piala Dunia 2026 ini dari fase grup ke babak 32 besar dulu sebelum ke babak 16 besar teman-teman. Dan Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga Meksiko teman-teman. Jadi inilah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang perubahan format pada Piala Dunia 2026 ini.
Intinya teman-teman, jumlah peserta di Piala Dunia 2026 ini bertambah cukup banyak dibandingkan Piala Dunia edisi sebelumnya. Dan jika Piala Dunia edisi sebelumnya hanya terdiri dari 8 grup, di Piala Dunia 2026 akan ada 12 grup, teman-teman. Dan benua Asia menjadi benua atau anggota Konfederasi FIFA terbanyak ketiga yang mendapatkan jatah di Piala Dunia 2026 setelah Eropa dan juga Afrika, teman-teman. Tadi Eropa mendapatkan jatah 16 negara di Piala Dunia 2026, sedangkan Afrika mendapatkan jatah 91 dan Asia mendapatkan jatah 81, teman-teman. Maka dari itu, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka lebar, mengingat jatah wakil AFC di Piala Dunia kali ini bertambah. Sebelumnya jatah benua Asia di Piala Dunia edisi sebelumnya, teman-teman, hanya 4+1 alias minimal 4 dan maksimal 5. Akan tetapi di Piala Dunia kali ini jatahnya itu 8+1 minimal 8 dan bisa bertambah menjadi 9 jika wakil Asia di babak playoff memenangkan duel, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman.